Halo sobat baca, balik lagi di channel Mager Baca ya guys ya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas film manhwa baru lagi, yaitu manhwa Baik XX. Gimana kesurannya? Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Di awal cerita kita diperlihatkan oleh MC kita yang sedang berteleponan dengan kakak kandungnya, yaitu Baek Dokyung. Nah, dia ini diminta untuk bertemu bersama kakaknya, namun dia tidak bisa karena sibuk, dan ternyata dia itu sedang mengubur orang-orang guys. Waduh. Iya, di sini terlihat juga di skin belakang tiba-tiba ada yang tertendang keluar dari pintu. Ternyata ada tahanan yang lepas, tahanan dari Korea Utara. Nah, dengan santuinya MC kita langsung saja menghajarnya cuy. Let's go, kita lihat. Nah, dia sudah mulai diserang di bagian leher, di bagian sana. Ternyata MC kita ini merupakan salah satu satuan anggota militer Korea Selatan coy, dengan pangkat unit komandan guys, pasukan unit. Nah, dengan mudahnya si begundal Korea Utara ini pun dikalahkan coy. Dia pun langsung pergi untuk menemui kakaknya karena urusan yang katanya sibuk tadi udah selesai. Dan di sini dia sempat tak dihiraukan oleh si resepsionis hostel karena bajunya yang sangat kumuh dan buruk gitu. Nah, namun sini datang saudaranya ya. Terlihat saudaranya ini orangnya ini sangat kayak orang kaya gitu, CEO dari perusahaan. Dia pun bertanya ada masalah apa. Jadi kata si Baek Yusuf tidak ada apa-apa, jadi ayo masuk. Nah, di sisi lain diperlihatkan tadi anak buahnya si Baek Yiso ini sedang makan-makan nih guys ya. Nah, tiba-tiba ketika mereka sedang asik bermakan dan bersantai, mobil pun berdatangan, yang dimana ternyata itu komandan mereka yang sedang datang menanyai mereka sedang apa kan gitu. Nah, tiba-tiba salah satu pekerja itu langsung headshot kepalanya coy, ditembak oleh si kampret Nobita ini ya, kacamata. Nah, langsung saja mereka dibredet di situ coy. Mereka dibredet, dihabiskan karena mereka sudah melakukan kerja bagus. Nah, di sisi lain lagi diperlihatkan si Baek Yiso dan kakaknya itu ingin bekerja sama. Entah kerja sama seperti apa ya guys ya. Nah, tiba-tiba Yiso pun mendapat telepon. Dia pun mengangkatnya. Yang ternyata itu adalah anak buahnya. Gua lupa namanya siapa, cuman dia tuh lagi terluka keras gitu. Nah, dia berkata bahwa seluruh pasukannya telah dibantai habis oleh si Nobita kampret itu, yang dengan mata empatnya kurang ajar nih, yang bernama manajer Guang. Nah, di sisi lain di dalam hotel terlihat ada seseorang yang masuk ke dalam hotel. Dia langsung membantai si resepsionis hotel tadi, yang ternyata mereka adalah pembunuh bayaran. Langsung mendatangi kakaknya Baek Yiso. Baek Yiso pun cepat-cepat mencari kakaknya, takut terjadi apa-apa. Nah, ketika sampai, dia pun dicegat ya di tengah jalan sama si pembunuh bayaran tadi. Langsung saja di sini dimulai lagi perkelahian antara Baek Yiso dan juga para si begundal-begundal Nupin ya, kroco-kroco. Ya, tentu saja dengan mudah dia pun membantai mereka semua guys. Lanjut saja di sini mereka melakukan pertarungan dan Baek Yiso menang. Sudah bisa nih. Nah, di sisi lain diperlihatkan kakaknya Baek Yiso yang ternyata adalah seorang gangster guys, bos dari sebuah gangster terbesar di Seoul. Nah, di situ kalian bisa lihat dia membantai habis semua tadi orang-orang yang mendatanginya. Ya, di sini kita lihat ya siapa itu Baek Dokyung, yaitu bos gangster daerah Daesan-hui. Ya, di sini Baek Yiso sudah selesai dengan semua musuh-musuhnya. Dia langsung mendatangi kakaknya. Dia bertanya apakah baik-baik saja. Ya, tentu saja baik-baik saja. Bos gangster nih bos. Ya, mereka pun kakaknya ini baru tahu guys kalau si Baek Yiso ini merupakan anggota satuan khusus, yaitu tentara mata-mata gitu. Dia pikir hanya tentara-tentara biasa aja itu adiknya. Nah, dia pun memberitahu kalau orang-orang itu sangat berbahaya, jadi dia ingin meminta turun dari mobil. Namun saudaranya itu melarangnya karena dia tuh merupakan bos gangster ya, jadi dia punya banyak sekali pasukan. Jadi dia bertanya, kalau kau tidak ingin terselesaikan kecuali kau mati, maka mati saja. Dia pun berencana untuk membuat kematian palsu bagi Baek Yiso guys. Nah, di sini sisi lain si Nobita nih datang dengan prajuritnya ya, ke acara pemakaman pura-pura tadi. Dia datang terus menghajar tiba-tiba nggak jelas itu gaje, menghajar seluruh pasukannya Baek Dokyung gitu.
Nah, karena tidak terima, keluarlah bawahan paling kuat Baek Dogyong, yaitu manusia immortal ya, manusia tidak bisa tertembus. Nah ini guys ya, orang suci yang tak tergerakkan. Nah di sini dengan mudahnya orang yang badannya besar tadi langsung dia cekik dengan satu tangan, terus dia patahkan rahangnya dengan cuma satu tangan kiri doang guys. Seram. Iya, langsung saja di sini dimulai lagi pertarungan antara manusia tak terkalahkan dengan prajurit-prajurit amatiran yang tentunya dengan mudah saja mereka dihantam oleh orang tak terkalahkan dari Dogyong ini guys, dari Taishan. Nah keluarlah si Nobita ini karena dia itu sudah kalah ya, tahu kalah. Makanya dia masuk dalam, dia bertanya pada dirinya, apakah benar Baek Kishou sudah mati? Namun terlihat di sini bahwa Baek Dogyong seperti tidak terima guys. Nah ternyata itu adalah Baek Kishou yang menyamar menjadi Baek Dogyong. Dia pun menanyakan kenapa adiknya bisa mati, padahal itu dirinya sendiri. Dia langsung menghajar tanpa bertanya banyak kata lagi. Dia pun menghajar si mata 4 ini ya, si babi. Astagfirullahaladzim ya, kayak gitulah ya. Dia pun ingin menikamnya dengan berakting berpura-pura. Kena mental lah si Nobita ini karena sudah kena bogem sekali ya. Nah di sini terlihat juga Baek Dogyong di ruangan lain, dia tuh kayak menirukan gerakan adiknya tadi untuk mengenjek-enjeknya. Nah si Baek Kishou ini pun mau pulang katanya karena dia nggak bisa di sini. Namun ketika pulang itu dia ditemani oleh bawahannya si Baek Dogyong tadi. Nah di sisi lain si Nobita ini seperti diancam seperti itu. Dia pun dicekik di bagian leher dan apa yang terjadi? Ternyata itu adalah putrinya si Nobita. Wah putrinya cantik ya, padahal bapaknya mukanya kayak kucing. Oke. Nah di sini sisi lain Dogyong pun ingin keluar, katanya mau beli rokok. Dia pun pergi bersama asistennya yang sangat cantik sekali. Nah dia pun bertanya, bukankah adiknya menjadi cantik? Ya katanya nyonya. Cuman itu bukan nyonya, menurutnya itu adalah asisten guys ya. Itu adalah asisten bukan nyonya. Nah karena ketahuan ternyata itu merupakan mata-mata dari si Nobita tadi. Dan pertarungan di lift pun dimulai guys. Nah di sini Dogyong sempat tertikam ya di bagian bahu satu kali, namun masih bisa dia tahan. Iya, seperti biasa dengan mudahnya dia pun membantai seluruh kroco-kroco tadi yang di dalam lift. Nah ketika selesai keluar, dia pun meminta rokok dari salah satu penjaganya. Namun ternyata penjaga tersebut juga merupakan seorang pengkhianat. Baek Dogyong tertikam di bagian perut. Nah ternyata dia tuh memakai topeng penyamaran gitu guys. Dan ternyata itu adalah seorang agen rahasia juga, seorang pembunuh bayaran juga yang diputuskan untuk membunuh Dogyong. Nah karena tidak ingin terlibat, Dogyong pun melawannya 1 lawan 1, sedangkan si asisten tadi pergi. Ya pertarungan antara Baek Kishou pun termulai lagi, namun dengan luka yang ada di bahunya tersebut. Nah diperhatikan di scan lain juga di sini Baek Kishou dan orang tak tergerakkan tadi diikuti oleh seseorang. Nah tiba-tiba langsung saja dibogem oleh si Jinwo ini. Jinwo apa sih namanya? Ya langsung aja dibogem ya. Nah dia pikir itu adalah mata-mata, namun ternyata itu merupakan anak buah dari Baek Kishou. Tapi aneh gitu guys, bukannya tadi anak buah yang terluka parah ya, kok tiba-tiba baik-baik saja di sini. Gue masih bingung ya, cuman di sini nanti aja kita berteori. Nah mendapat telepon ya tadi anak buahnya Baek Dogyong ini, yang dimana ketahuan baru Baek Dogyong ini masih bertarung dengan si pembunuh bayaran tadi. Nah si pembunuh bayaran ini sempat terluka ya guys ya, sangat lincah dia karena dia merupakan salah satu tentara bayaran yang terbaik gitu. Nah Baek Dogyong ini sempat terkena serangan di bagian perut. Dengan marahnya dia pun memotong rambutnya dan berkata bahwa dia adalah si Baek Kishou karena memang mereka ini kembar. Jadi dia pun melakukan serangan dengan menggunakan tekniknya Baek Kishou guys. Nah di sini si pembunuh bayaran tadi terkena sayatan di bagian hidungnya, dimana dia sudah tidak berdaya. Nah tapi di sini dia masih bisa melawan. Di sini Baek Dogyong masih mencoba untuk mengikuti gerak-geriknya Baek Kishou, mulai dari cara pemegang pedang dan berbagai tekniknya dan juga kata-katanya seperti kurang lagi gitu. Nah di sini terjadi lagi terus menerus saja pertarungan mereka sampai si pembunuh bayaran sudah tak berdaya dan hampir dibunuh oleh Baek Dogyong. Nah
Di situ dia pikir ini beneran Baekhyuso. Nah, ketika mau ditikam, ternyata Baek Do-gyung pingsan kehabisan darah. Si pembunuh bayaran ini masih mengira bahwa ini adalah Baekhyuso. Dia pun dengan bergegas lari ya, dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh Baekhyuso dengan bangga, padahal dia nggak tahu itu saudaranya Baekhyuso. Dengan marahnya, Baekhyuso ini ingin membantai seluruh pasukan mereka tadi dengan masih emosi. Namun kata si anak buahnya Baek Do-gyung, jangan, karena kita kekurangan orang. Dia pun langsung mendatangi tempatnya Chef Jiang ya, yang tempat anak buahnya. Nah, ketika dia datang, seluruh tempat di sana sudah dibantai, dan orang itu berkata bahwa mereka semua pasti sudah disingkirkan oleh manajer Guang karena dia mendapat kesepakatan dari pihak lain. Dia meminta Baekhyuso untuk lari. Nah, di sisi lain, Taisan, tempatnya Baek Do-gyung, perusahaannya diserang oleh seseorang yang dimana bawahannya itu menahan mereka sendirian. Dia dikelilingi oleh banyak sekali orang. Dengan bersiap-siap, dia pun ingin bersiap untuk menghajar mereka semua. Tiba-tiba Baekhyuso muncul dari kerumunan. Dia bertanya, bukankah katanya dia butuh organisasi untuk membalaskan dendam kakaknya? Maka dia pun meminta Taisan untuk diberikan kepada Baekhyuso. Nah, tiba-tiba nih Kroco tiba-tiba, "Mengapa bukan kau yang sibuk?" bilangnya. Langsung saja dibogem situ di bagian mukanya. Dan dia pun dikira Baek Do-gyung. Nah, dengan goblok ini para Kroco menyerang dia, guys. Nah, dengan solo versus squad, dia pun menghajar mereka semua. Inilah pertarungan Baekhyuso menjadi Baek Do-gyung. Ketar-ketir ternyata mulutnya. Nah, diperlihatkan juga di sini ada pertemuan para orang-orang kuat ya. Di sini dia pun datang, Baekhyuso dari situ. Yang ternyata dia menyamar menjadi Baek Do-gyung karena mereka memang kembar. Nah, diperlihatkan di sini ada lagi orang yang mengancam si manajer Nobita tadi. Nah, namun si manajer Nobita ini langsung membuang medali orang tadi karena tidak terima. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar si Nobita. Ternyata, guys, si Nobita ini bisa bela diri dan dia tuh lumayan kuat ya. Dia langsung membanting bawahannya si polisi tadi. Nah, dia pun berkata, "Kau mau kubur bersama dia kah?" Dia kan memohon minta ampunnya. Jadi dia bilang, "Lakukanlah dengan cara bersih, jangan cara kotor." Nah, di sini berbagai macam pemimpin dari daerah Seoul gini bermunculan ya, seperti CEO, terus pokoknya pemilik perusahaan di sini ya, yang sebenarnya itu gangster, guys. Oh, di sini sempat juga ditanyai bahwa si Iso ini terlihat berbeda karena potongan rambutnya. Nah, dia karena tidak terima diomong-omongkan, dia pun tidak akan menghadiri acara ini katanya. Nah, ketika di jalan pulang, mereka dijegat oleh beberapa mobil yang ternyata itu merupakan mobil dari salah satu yang punya perusahaannya, itu siapa sih namanya, Ryuhei ya. Nah, dengan belongoknya dia pun memukul kaca jendela mobilnya si Baekhyuso dan menghajar bawahannya Baekhyuso. Namun ternyata itu semua bisa ditangkis oleh anak buahnya Baekhyuso, guys. Nah, tiba-tiba ada Gudo, salah satu organisasi yang menahan mereka dan melerainya. Namun ternyata Gudo juga ingin membalas dendam sama mereka. Nah, di sini karena dibawa pergi dengan mobil Gudo, dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar supir dan turun dari mobil untuk menghadapi Gudo. Langsung saja pertarungan antara Yiso dan Gudo pun dimulai.